pagi Bu Leni. Selamat pagi Bu Mika. Ya, saya senang bertemu Bu Leni pada pagi hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Leni. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bu Leni. Bagaimana ya saya dapat membantu Bu Leni? Terima kasih sekali ya Bu Mika. Saya ingin Bu Mika membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan vision, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik Bu Leni. Sebelum melaksanakan coaching ini, saya akan supervisi Bu Leni terlebih dahulu. Bagaimana pelaksanaan coaching yang baik sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana Bu Leni bisa melaksanakan kehadiran penuh nanti dalam coaching dan bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan bisa juga mendengarkan secara aktif, dan Bu Leni juga bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Nah, dari kompetensi yang saya jabarkan tadi, bagian mana yang ingin Bu Leni fokuskan dalam coaching ini? Di sini saya berharap Ibu Mika dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, sudah saya catat kompetensi yang akan Bu Leni kembangkan. Nah, bagaimana tingkat kemampuan Bu Leni dalam hal ini? Dalam hal ini saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan ini meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dan bisa membimbing murid menuju kepada hal khususnya dalam hal pembelajaran. Ya, saya paham apa yang Bu Leni sampaikan. Nah, kira-kira dari coaching yang akan Bu Leni laksanakan, apa harapan Bu Leni ke depannya? Saya berharap dengan umpan balik yang membangun ini dapat membantu saya mengetahui perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pernyataan yang bermakna. Ya, menarik sekali ya Bu Leni. Saya jadi penasaran ingin melihat coaching Bu Leni yang akan Bu laksanakan hari ini. Baik Bu Leni, apakah bisa kita mulai pelaksanaan coaching Bu Leni? Iya, oke Bu Mika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Leni. Bagaimana kabarnya Bu Dona pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Leni sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Dona, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Coaching yang akan kita laksanakan ini melalui dengan alur cerita. Nah, lalu diawali dengan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira pembicaraan kita pada hari ini tentang apa ya Bu Dona? Jadi saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Leni itu tentang siswa-siswi saya yang pasif dalam proses pembelajaran Bu. Jadi ada siswa dan siswi Ibu yang kurang pasif dalam pembelajaran. Ya betul Bu. Oke, lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu Dona, nanti akhir pembicaraan kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasilnya nanti? Jadi saya ingin di akhir pembelajaran nanti saya menemukan langkah-langkah dan solusi bagaimana cara saya meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar gitu Bu. Jadi siswa-siswi saya itu lebih semangat lagi dalam proses belajarnya itu. Oke, baik siswa itu lebih aktif Bu, ya Bu, dalam belajar. Ya betul Bu Leni. Sekarang saya coba ingin cari informasi dari Ibu terlebih dahulu. Menurut Ibu Dona, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar tuh yang kayak apa ya? Kalau menurut saya sih ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama mereka memperhatikan saat guru menerangkan pembelajaran Bu. Yang kedua mereka juga memperhatikan saat ada teman-temannya yang melakukan presentasi di depan Bu. Yang ketiga adanya hubungan timbal balik Bu saat ada yang bertanya dan nantinya juga ada yang memberikan jawabannya Bu.
Yang keempat, mereka mengerjakan tugas mereka itu dengan tepat waktu, Bu. Kalau menurut saya itu sih ciri-ciri siswa yang aktif dalam proses pembelajaran, Bu. Baik Bu Dona, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi dari Ibu Dona. Menurut Ibu Dona, siswa yang aktif dalam belajar atau yang menyebabkan mereka kurang aktif itu kira-kira apa ya Ibu Dona? Oke, Bu. Kalau menurut saya siswa yang tidak aktif itu disebabkan yang pertama mungkin ya Bu, saya kurang tahu juga Bu, karena saya tidak pernah melakukan survei dan bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mungkin mereka tidak paham dengan materi atau konsep dasarnya, Bu. Jadi sehingga mereka juga pas belajar nganggapnya ya aku nggak ngerti dari awal, jadi sampai akhir aku juga nggak akan ngerti gitu, Bu. Yang kedua mungkin juga mereka nggak tahu juga ya, Bu, apakah ada masalah pribadi atau kadang-kadang siswa itu ada yang melamun atau enggak mereka itu ngobrol sendiri. Kalau tidak ngobrol sendiri, mereka itu ngobrol dengan temannya, Bu. Dan juga mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing, Bu. Oh gitu ya Bu. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu. Ini yang menyebabkan anak menjadi pasif. Baik Ibu Dona, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu Dona ke depannya? Oke, Bu, rencana saya mungkin selama ini saya mengajar dengan menggunakan metode yang itu saja. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif dalam proses belajar, Bu. Jadi saya berencana akan merancang modul pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang tidak itu saja, Bu. Jadi misalnya kalau saya ngajar, mereka nantinya tidak bisa nebak lagi, Bu, oh ini lagi dan ini lagi gitu, Bu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul ajar yang bervariasi. Kemudian juga saya akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang meningkatkan antusias mereka dalam belajar, Bu. Oh berarti Ibu akan menyerahkan model-model pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya Bu, sehingga siswa itu nggak bisa menebak ibu nih. Ya, Bu. Dalam melaksanakan itu nanti Bu Dona, kira-kira ada atau tidak yang bisa membantu Ibu? Kalau di sekolah saya, Bu, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dan dalam merancang modul pembelajaran, karena mungkin mereka masih muda dan energik, Bu. Mereka juga suka terhadap hal-hal baru gitu, Bu. Jadi ada beberapa guru di sekolah saya itu yang mereka cakap dalam teknologi, Bu. Jadi saya akan berkolaborasi mungkin terhadap dengan guru-guru tersebut. Nanti saya akan bertanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran dan memasukkan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Kemudian di sekolah saya itu juga ada guru-guru yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar sambil bermain, Bu. Nah, nanti saya juga akan bertanya-tanya kepada beliau untuk mencari referensi bagaimana cara saya nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang mungkin menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain gitu, Bu. Nah bagus sekali rencana Bu Dona ya. Kira-kira kapan rencananya akan Bu Dona laksanakan? Rencananya saya mau menyusun modul tersebut nanti, Bu, saat kita liburan semester ya, Bu ya. Di situ saya juga rasa waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran. Nah, dengan menggunakan metode yang bervariasi dan saya juga akan menerapkannya di kelas pada saat tahun ajaran baru nanti, Bu. Oke, begitu berarti di tahun ajaran baru nanti Bu Dona sudah memiliki metode-metode yang terbaru ya. Betul, Bu, harapan saya sih begitu, Bu. Lebih semangat ya gitu ya Bu Dona. Iya, Bu. Oke Bu Dona, baiklah kita sudah masuk pada akhir pembicaraan. Pada titik ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita tadi?
Baik Bu Leni, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Leni. Menurut saya berkat Bu Leni tadi bertanya-tanya kepada saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya gitu Bu Leni. Yang tadinya saya nggak kepikiran karena Bu Leni nanya, jadi saya kepikiran gitu Bu. Iya Bu. Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Dona yang sudah berbagi terhadap permasalahannya, dan Ibu juga sudah hadapi langkah selanjutnya. Nanti saya berharap kepada Ibu Dona agar nanti bisa rencana tersebut disampaikan lagi, karena saya juga ingin tahu perubahan-perubahan dampak dari yang dilakukan oleh Ibu Dona. Untuk hari ini kita cukupkan sekian Ibu Dona. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukup di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, mati. Ya, alhamdulillah ya Bu Leni sudah melaksanakan sesi coaching pada tadi dengan baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah menyediakan waktu untuk saya berbincang hari ini Bu Leni. Nah, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang telah Bu Leni laksanakan tadi. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan yang terbaik dalam coaching tadi dengan kompetensi yang saya ada. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Karena saya telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu Leni sudah menggali permasalahannya dengan baik. Kalau begitu, apakah boleh saya melakukan penilaian terhadap Bu Leni, memberikan sedikit penilaian? Boleh Bu? Iya. Baik Bu Leni, pada proses coaching tadi Bu Leni sudah melaksanakan coaching dengan baik. Bu Leni sudah menggali permasalahannya dengan baik, sudah menggali tujuan dari permasalahan tersebut. Bu Leni sudah mengidentifikasi permasalahan dari code. Bu Leni juga sudah menetapkan rencana aksinya dan telah menemukan solusinya dari proses coaching tadi. Nah, namun dari pelaksanaan coaching tadi mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Saya belum melihat dari coaching Bu Leni prinsip kreatifnya, tapi secara keseluruhan proses coaching yang Bu Leni lakukan ini sudah luar biasa, sudah mantap Bu. Terima kasih. Iya. Dari diskusi kita tadi, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa area itu tadi? Saya kedepannya akan lebih sering meningkatkan kompetensi agar itu dapat tercapai Bu. Iya, ini adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dalam proses ini? Kedepannya saya berencana Bu untuk akan melakukan latihan lebih intensif dan mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan yang lebih aktif lagi. Iya, baik Bu Leni, semoga proses supervisi ini memberikan manfaat kepada Bu Leni ya. Iya Bu. Oke Bu Leni, kita rasa kita cukupkan sampai di sini kegiatan supervisi kita. Mudah-mudahan bisa untuk kemajuan Bu Leni ke depannya. Oke Bu. Ya, baik kita tutup Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu.